Hai Ju. Hai Ju. Hey guys, welcome to my podcast Hai Ju. Kalau kalian lagi sekolah, kuliah, baru lulus, atau lagi cari-cari kerjaan, di podcast Hai Ju, kalian bisa dengerin cerita teman-teman gue dari berbagai profesi. Siapa tahu ada yang menarik buat kalian. Di podcast Hai Ju, gue juga menampilkan bisnis teman-teman entrepreneur. Siapa tahu bisa jadi ide usaha buat kalian, ya kan? Nah guys, kalau kalian mau collab, boleh DM di Instagram Haiju @halo.haiju. Di follow ya guys, @halo.haiju. Yuk kita collab. Podcast Haiju bisa kalian dengerin juga di Spotify, Apple Podcast, Anchor, Pocket Cast, Radio Public, Breaker, dan YouTube. Di episode kali ini, kita akan ngobrol sama Woro Windrati, salah satu presenter berita di Indonesia. Dengerin terus ya guys. Jangan lupa subscribe Haiju biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Thank you guys. Hey guys, gue Ju. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar profesi presenter dengan satu orang presenter yang pasti kalian udah kenal banget. Temen gue namanya Woro Windrati. Hai Woro. Hai Ju, selamat sore. Sore, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Juta gimana kabarnya? Baik. Hari ini siaran nggak? Hari Minggu. Hari ini lagi off kebetulan Ju. Terus 2 hari lagi baru siaran lagi. Oh, lo siarannya hari apa sih? Harinya sebetulnya biasanya weekdays, tapi karena pandemi nih sekarang, jadi kantor-kantor tuh menerapkan bukan pengurangan ya, jumlah orangnya dikurangi supaya nggak terlalu padat. Jadi bergeser lah kebetulan nih, lagi kena bergeser. Kayak pengalaman kita dulu kan kalau liputan di lapangan kan ada gesernya liburnya ya kayak gitu aja. Jadi sekarang sih udah nggak masalah lah liburan weekdays atau weekend. Yang penting tetap ngikutin protokol kesehatan. Jadi aman juga kan. Iya benar. Lo masih siaran pagi ya, Ro? Masih, gue senang sebenarnya pagi. I'm a morning person. Kita tahu dari awal kita masuk profesi itu, kita tahu seperti apa konsekuensi. Tidak tertulisnya ya, jam berapa aja tuh kita nggak bisa nentuin kayak orang kerja kantoran 9 to 5 gitu. Jadi gue sih mengamini itu sebagai suatu pekerjaan yang menyenangkan aja ya, karena gue senang ditempatkan di mana aja. Gue pernah di malam, gue nggak apa-apa kan pakai gue ya, karena ini kan ini ya anak-anak ngobrol-ngobrol sama Ju. Iya benar. Jadi lo sampai kantor, kalau lo siaran pagi karena siaran langsung kan ya, Ro ya? Langsung live. Jam 4 Terus, apa yang lambat. Nanti kalau ada orang makeup gue komplain nih, dia kan sudah datang jam 4. Ya, jam 4 lah. Katakan jam 4, tapi biasanya rundown itu kita udah bisa lihat di internet ya. Maksudnya lihat di handphone, ada aplikasinya kita bisa ngecek dan sudah pasti update berita ya, karena it's a must ya. Kalau di kantor itu kan hanya proses kita reading bareng, ngobrol, chit-chat dengan produser yang bertugas hari itu, dan make up gitu. Tapi lebih esensinya lagi kan sebenarnya kita harus menguasai isi berita di hari itu kan Ju. Nah, tadi kan lo cerita kalau lo emang awalnya dari reporter dulu kan, Ro. Emang dulu di Trans TV kita gitu kan. Kalau sekarang ini kayak sekarang lo di Kompas TV emang begitu nggak? Atau di TV-TV lain gitu nggak sih? Mungkin nggak sih kalau ada orang yang berharapnya begitu dia masuk TV dia langsung jadi presenter gitu? Pernah ada satu momen ketika waktu itu di Trans TV ya kalau nggak salah, di era-era sebelum kita resign gitu, ada memang yang freelance namanya. Tapi kalau menurut gue pribadi sih rasanya jauh lebih matang ya ketika orang itu turun ke lapangan. Karena sebetulnya kan studio itu apa sih namanya, itu hanya panggung ketika sebelum kita sudah dimatangkan di lapangan gitu. Jadi ada beberapa poin-poin kayak misalnya kita harus latihan suara, latihan mimik. Gue rasa besar kita mampu untuk punya mimik dan juga apa sih namanya air muka tuh kalau kita tuh udah punya pengalaman di lapangan. Let's say juga dulu misalnya kita liputan kriminal, itu kan pasti lu sudah membayangkan seperti apa. Terus juga karena kita sering ketemu orang, jadi kita tahu bagaimana harus motong. Oh, ini nih kayaknya biasanya tarikan nafas nih bisa dipotong nih. Oh si ini tuh kalau misalnya diwawancara biasanya atau mungkin pejabat ya misalnya tuh karena orangnya nggak berganti kan. Oh ini pacingnya lebih lambat.
bisa dipotong di sini. Atau kalau misalnya ada orang yang susah ditanyain, ada yang ngomongnya kebanyakan, ada yang ngomongnya justru nggak kebanyakan. Kalau ngomongnya kebanyakan potongnya gimana, kalau yang nggak kebanyakan kita menggalinya gimana gitu. Gimana kita akhirnya belajar. Sementara orang Indonesia tuh banyak apa, perkewuh ya, apa sih, nggak enakan gitu. Jadi kalau ngomong sama orang untuk motong juga apalagi yang lebih tua, mungkin punya jabatan, akhirnya di situ belajar secara mental. Jadi ya kita harus memposisikan semuanya tuh egaliter, sama aja gitu. Iya benar sih yang lo bilang. Kalau kita emang udah pernah di lapangan jadi reporter, itu kan kita lebih kayak tahu situasi realnya. Jadi ketika baca pun lo jadi presenter nggak cuma baca prompter, tapi lo bisa membawa suasana itu hidup ketika lo menceritakan. Kan lo presenting the news kan lo menceritakan kepada audiens kan, nggak cuma baca tulisan berjalan gitu kan. Iya, iya. Itu yang kadang-kadang orang suka salah paham. Kan cuma baca, nggak sekadar itu. Ketika kita bercerita deh as a friend, kita pasti punya intonasi yang berbeda-beda, penekanan misalnya. Ju, apa kabar? Itu kan kayak gitu kan kayak orang yang akan melihat kita dengan intonasi yang berbeda, dengan penekanan-penekanan, kemudian ekspresi yang berbeda, akan terbawa juga kan, hype-nya seperti apa. Itu kan akan terbaca. Nah itu tuh tidak bisa, menurut gue pribadi nggak akan bisa kita dapatin seinstan itu. Pertama memang butuh jam terbang. Yang kedua, itu perlu pengasahan di lapangan. Pasti itu. Dan yang ketiga yang nggak pernah berhenti adalah baca ya, Ju. Itu udah kayak harga mati, kitab suci banget deh, itu udah baca gitu. Dulu gue inget tes masuk Trans TV ditanya berita headline hari ini, untung gue udah baca. Udah untung gue udah baca Kompas karena dulu tuh parah banget setiap datang tuh rebutan koran, ya kalau tergantung dapatnya jam apa. Kalau pagi ya rebutan koran, yang satu baca Kompas, yang satu baca misalnya apa sih namanya, banyak ya Media Indonesia gitu. Terus Bisnis Indonesia, headline-nya apa, dan itu kan banyak berita-berita itu, dan Tempo juga paling tidak kita harus baju berat banget gitu. Tapi ya maksudnya El Sinta udah kayak lagu yang tidak bisa digantikan di dalam nonstop. Dan aduh, senior El Sinta tuh yang baiknya setengah mati karena mereka udah sangat tahu dan ngepost gitu kan ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa sih. Main jobnya kita tahu sebagai as a reporter, kita semua berangkat dari reporter. Agree ya dari situ ya. Jadi kalau reporter nanti ibaratnya sampingannya kalau dia terpilih karena casting, dia akan masuk menjadi jajaran presenter, dan itu butuh waktu ya. Mungkin sekarang I don't know, tapi kalau dulu di zaman kita itu takes time. Butuh setahun setengah untuk dibuktikan di lapangan dulu, baru dia naik siaran. Dan liputan tuh kan kayak kita bertemu banyak orang gitu. Itu dulu sebenarnya gitu. Terus masuklah ke program harian, Daily News ya. Reportase namanya. Sedihnya udah almarhum tapi sekarang. Jadi liputan, kemudian ada seleksi internal. Dulu ada 2 jalur, seleksi eksternal dan internal. Eksternal biasanya mereka dipilih, kemudian baru turun ke lapangan, dan sudah pasti jadi presenter. Tapi gue itu terpilih dari seleksi internal. I don't know why, mungkin juga yang namanya sudah bergaris seperti itu. Cuman ya disuruh ikut, aduh nggak mau ngapain sih. Tapi beberapa orang tuh kasih masukan. Ya kalau sudah dipilih ya dijalani saja, soal keterima nomor 2 gitu. Salah satu eksekutif produser tuh dulu minta, coba ya Ro, berkali-kali. Ya udah oke, akhirnya coba dan lulus alhamdulillah. Sebenarnya gue nggak pernah punya mimpi, maksudnya, oh gue harus di TV nih gitu, main goals gitu, tampil di layar. Karena bukannya introvert, tapi memang I'm not into it kalau untuk show off ke orang. Tapi gue berani bicara gitu. I'm kind of juga orang yang suka berkomunikasi, basicnya juga komunikasi, dan tahu bahwa ada dunia broadcast. Dan di lingkungan gue pribadi juga background keluarga tuh RRI, TVRI itu banyak. Terus jadi pas lo awal jadi presenter itu gimana Ro? Ada cerita-cerita lucu-lucu gimana gitu nggak sih? Maksud gue ya emang kan lo udah biasa live report juga di lapangan sebelumnya sebagai reporter. Tapi kan beda ketika lo di studio, justru mungkin malah jadi aneh kok di studio nggak ada cuma studio dengan orang-orang dan kamera-kamera. Beda dengan di lapangan, itu gimana Ro? Iya betul-betul. Sebenarnya gue merasa tadinya awalnya kaku ya.
kaku tuh kenapa ya gue merasa gue cuman ngomong sama benda dingin yang namanya kamera dan ruangannya dinginnya gila-gilaan kan, karena isinya sama alat. Waktu itu kendala gue merasa kenapa ya, kayaknya gue nggak seperti all out kalau gue PTC di luar atau live report atau ada satu program yang gue bawain juga di weekend itu, lebih merasa cair dan biasanya kan orang-orang di sekeliling kan selalu bilang nyokap misalnya, "Kayaknya kamu lebih kamu ya kalau di, outdoor ya, kenapa ya kenapa ya kenapa ya?" Gitu. Itu sih salah satu kendala yang gue hadapin dan gue rasakan. Ternyata dikasihlah tuh masukan tuh sama salah satu presenter dari luar. Kenapa ya aku merasa kayak kaku gitu kalau di dalam studio, kayaknya kan yang aku ajak ngomong tuh cuman satu itu ya, benda itu, 3 kamera ya 3 kamera itulah atau paling maksimal ada FD lah ya, floor director. Tapi dia kasih masukan, ya anggaplah mereka adalah wajah-wajah orang tua kamu, sahabat kamu yang harus kamu ajak cerita. Jadi kamu nggak akan kehilangan si air muka kamu nggak akan kehilangan kekamuannya, nggak akan menjadi orang lain, kamu akan tetap menjadi Woro yang versi, lebih baik ketika berbicara dengan semua kalangan gitu. Jadi tetap aja akan jadi akhirnya menemukan kan jati diri. Jadi tadinya agak kiblatnya ke yang mana gitu, yang agak serius gitu atau yang gimana, tapi nggak sesuai sama gue gitu. Karena di awal-awal tuh gue selalu dibilang, "Kenapa sih mukanya smiley face?" Karena kita kan nggak selalu harus sama orang ya, ada yang Iya. orang memang bawaannya tegas dari awal, gue enggak. Dan ada banyak senior juga yang gue tahu juga punya, kecenderungan smiley face gitu. Jadi kayak ngomong tegas tapi tetap senyum. Tapi lama-lama ya karena jam terbang, akhirnya dapet juga itu. Terus udah gitu partner gue juga kalau pas dapet yang senior, pertama kali sama Mas Budi Irawan kalau gue nggak salah, itu senior banget yang ada di NTV sekarang, tapi sekarang rasanya udah resign. Ternyata mood-nya terbawa ya kalau sama senior itu. Kalau lihat pasangan, siaran kita lebih, tenang, si junior ini akan jauh lebih tenang. Thanks God gue berada di tangan yang tepat, orang yang bisa menenangkan di sekitar gue, yang bisa kasih mood booster, terus tetap, menarik gue ke bumi, jangan karena kan layar membunuh ya, terkadang merasa seperti diva dan sebagainya, Iya. itu sering terjadi. Jadi nggak cuman, apa namanya, persoalan kita kaku di depan layar, tapi orang terlalu ingin terlihat sempurna juga akhirnya jadi kayak melupakan sekelilingnya dan merasa, ya gue sudah di layar dan gue harus dapat privilege lebih gitu. Thanks God gue di lingkungan yang menurut gue sangat baik, waktu itu banyak senior-senior yang kasih masukan kalau salah dan sebagainya, itu dan kalau di lapangan sih banyak banget ya Ju, di lapangan jauh lebih lucu-lucu ya, karena apa aja yang tidak terduga tuh, wah luar biasa, mental memang diasah banget kalau di lapangan. Contoh Live dong, report contoh. live report, Juwita dulu sempet, pulang kampung nggak sih? Enggak Sampai nggak kena mudik ya? Jadi enggak kena. kalau daily news itu kayak harus kena cap mudik ya, cap Iya. mudik. Jadi setiap anak tuh harus kena giliran mudik, nggak tahu mudik, berangkat apa, pulkam atau harus Harus balik, balik. harus pergi atau harus balik. Ya udah, jadi, ketika harus pergi dan harus balik itu kan tentunya masih masa puasa ya. Iya. Banyak banget cobaan-cobaannya Ju, mulai dari, ketika kita live report kita nggak tahu lingkungannya. Jadi tiba-tiba kita ada di terminal bus ya kita harus live report dengan sungguh-sungguh di mana di sampingnya, "Swiwit, swiwit," kayak gitu. Itu tuh kayak jadi itu mental terbentuk ya, fokus fokus, dengerin, kuping di sini ada kita pakai earpiece kan seperti Iya. ini kan, di earpiece itu dulu mungkin teknisnya belum sekeren sekarang ya, feedback-nya luar biasa banget ya. Dulu tuh ada suara produser, ada suara PD, ada suara mas-mas yang lewat, ada suara, produser lapangan yang nge-cue terus, ada mata kita harus ke kameramen. Wah itu tuh multi apa ya, multifokus, multitasking. Jadi itu juga ternyata ilmu yang luar biasa banget. Jadi apa sih yang harus disiapin untuk teman-teman yang punya cita-cita jadi presenter kayak Woro? Jadi kalau benar-benar mau ya harus mempersiapkan mental karena bisa bertemu macam-macam liputan, pertama ya ketika kita ada di lapangan, terus persoalan-persoalan teknis kalau udah masuk ke studio juga berbeda lagi masalahnya, kalau bertemu dengan orang-orang dari
news-nya sendiri juga berbeda. Ini terutama news ya, scope-nya ya, Ju, ya. Mungkin kalau, entertainment gue tidak terlalu menguasai, tapi kalau news kan orangnya kepalanya beda-beda, ada yang straightforward, mostly straightforward, terus gitu, Ju. Jadi pertama mental sih, yang kedua baca ya, nggak boleh putus deh kayaknya itu. Maksudnya nggak boleh malas juga gitu. Jadi paling tidak nggak harus menguasai sampai kulit dalamnya, tapi paling tidak garis besarnya kita tahu dan mengikuti dan seperti apa gitu. Media sosial juga luar biasa ya, perkembangannya sehingga kita sebagai individu kalau udah masuk misalnya ke dunia news misalnya juga harus bijak tuh bikin-bikin berita, karena bisa juga kan kita dianggap mewakili gitu. Iya, referensi. Jadi referensi. Karena gimana pun televisi kan masih jadi corong untuk penyampaian informasi yang besar yang sekarang masyarakat even sudah ada gadget tapi belum semuanya juga bisa punya kayak gitu. Jadi harus bijak-bijak juga apa yang kita tulis itu mewakili kita sangat gitu. Terakhir dong Ro, gue minta lo promosiin podcast Haiju dengan gaya presenter. Oke, buat kalian yang mau banyak menggali informasi terkait apapun, baik itu sosial, politik, maupun tentang komunikasi, jangan ketinggalan untuk selalu stay tune di podcast-nya Haiju. Ada di Spotify juga dan di YouTube ya, Ju ya? Ya. Gitu. Oke. Thank you, Ro. Sama-sama, Ju, senang banget. Semoga kita bisa segera bersua langsung secara visual. Bye-bye pandemi. Bye-bye pandemi. Ro, thank you banget ya ngobrol-ngobrolnya. Thank you, Semoga bermanfaat buat teman-teman yang dengerin, bisa jadi inspirasi dan motivasi juga buat yang bercita-cita jadi presenter seperti Woro. Amin. Thank you, Ro. Happy weekend. Happy weekend, Ju. Bye.